Prabowo Subianto yang telah melakukan kunjungan ke wilayah terdampak bencana dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Senin 1 Desember 2025. Pulau Sumatera baru saja dilanda bencana besar berupa banjir bandang dan tanah longsor sejak akhir November 2025 ini dengan korban jiwa mencapai lebih dari 600 orang dan lebih dari 1 juta yang mengungsi Tribuners. Sementara Presiden Prabowo pun meninjau langsung posko pengungsian, kemudian lokasi infrastruktur yang rusak, hingga berdialog langsung dengan ribuan warga terdampak pada Senin pagi kemarin hingga sore hari. Dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Tikno mengatakan bahwa kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke lokasi bencana ini ialah untuk memastikan bahwa negara hadir. Dan pada Senin 1 Desember 2025 yang lalu, Presiden telah meninjau secara langsung ketiga provinsi terdampak untuk memastikan negara ini hadir dan tidak meninggalkan masyarakat sendirian dalam situasi segenting ini. Menurut Pratikno, Prabowo sudah memimpin langsung koordinasi bersama seluruh kementerian atau lembaga termasuk TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah serta badan usaha milik negara BUMN. Dan kepala negara dikatakan oleh Pratikno memberi instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional. Hal ini dikatakan Pratikno sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo sendiri terkait situasi ini yang harus diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional secara penuh tersedia dan secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Dan Pratikno mengatakan seluruh lembaga telah diberi instruksi oleh Prabowo Subianto untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, serta pemulihan berbagai fasilitas dan juga layanan vital. Sementara itu, upaya percepatan bantuan bagi korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini terus digencarkan melalui koordinasi intensif bersama BUMN dan Antara dan seluruh lini operasional Garuda Indonesia Group menerbangkan 20 ton barang logistik menuju Banda Aceh, Medan, dan juga Padang untuk selanjutnya didistribusikan ke warga korban banjir di wilayah Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Dan penyaluran bantuan ini dilanjutkan oleh masing-masing perwakilan BUMN untuk pendistribusian bantuan logistik menuju titik terdampak di ketiga provinsi tersebut. Ya, Tribuners PT PLN Persero sendiri bergerak tanpa henti demi memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak banjir di Aceh. Dan di lapangan, para petugas PLN bekerja 24 jam non-stop untuk membangun kembali infrastruktur kelistrikan yang rusak. Tapi PLN tidak sendirian, berbagai pihak turut membantu agar listrik ini bisa mengalir lagi ke wilayah-wilayah terdampak bencana untuk mengangkut material misalnya. Kemudian PLN sendiri mendapat dukungan dari TNI dan truk-truk dan helikopter TNI dikerahkan untuk mengangkut material-material infrastruktur kelistrikan. Dukungan ini tentu saja amat penting karena akses ke sejumlah titik masih sulit untuk ditembus. Dikatakan didukung truk TNI di jalur darat yang sudah tersambung sejak Minggu 30 November 2025 sampai Senin 1 Desember 2025, PLN bergerak mengirim material tower tegangan tinggi dari Banda Aceh ke Biren. Begitu material tower ini tiba di Biren, heli TNI langsung menerbangkannya ke titik-titik pembangunan tower. Dan berkat kolaborasi dengan TNI, kini 80% material sudah tiba di titik pendirian menara listrik tegangan tinggi dan hasilnya pemulihan listrik bisa dikebut. Menara listrik tegangan tinggi jalur Arun menuju Biren yang amat diterjang banjir bisa dibangun kembali dalam 2 sampai 3 hari saja. Dan diharapkan Aceh yang saat ini gelap gulita bisa kembali terang pada Jumat 5 Desember 2025 besok. Sejumlah warga kota Juang, Kabupaten Biren Aceh ini mendatangi pendopo Bupati Biren sambil membawa tabung gas LPG, Tribuners. Mereka sempat mendengar kabar di media sosial bahwa akan ada pembagian gas 3 kilo. Akhirnya ini membuat warga beramai-ramai mendatangi pendopo dengan membawa tabung gas LPG karena mendapatkan kabar akan ada pembagian gas LPG 3 kilogram melalui media sosial.
Namun belakangan diketahui bahwa kabar tersebut hoax atau bohong karena sudah terpaksa dan terakhir gas LPG 3 kg masih belum bisa dipasok ke wilayah ini akibat putusnya jembatan utama lintas provinsi. Warga agak kecewa karena saat ini stok gas mereka sudah nihil dan warga akhirnya membubarkan diri setelah mendapatkan kabar bahwa pembagian gas tersebut bohong. Dan pemerintah sedang mengupayakan pasokan gas LPG ke wilayah tersebut bisa ditembus. Memastikan penanggulangan bencana terus berjalan secara cepat, efektif, dan responsif. Pada hari Senin tanggal 1 Desember yang lalu, Bapak Presiden telah meninjau secara langsung ketiga provinsi terdampak untuk memastikan negara hadir dan tidak meninggalkan masyarakat sendirian dalam situasi segenting ini. Bapak Presiden telah memimpin langsung koordinasi seluruh kementerian lembaga, TNI dan Polri, dan juga pemerintah daerah serta BUMN. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Memastikan penanggulangan bencana terus berjalan secara cepat, efektif, nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Memastikan penanggulangan bencana terus berjalan secara cepat, efektif, dan responsif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.